kelihatan, Pak. Terlihat. Baik, mari kita mulai. Jadi untuk mata kuliahnya itu mata kuliah sejarah matematika. Nah, nanti untuk dosen pertama saya, kemudian nanti dosen kedua Vicky. Kemudian materi dalam sejarah matematika yang akan sebelum materi mungkin tujuan dulu. Sebenarnya apa sih tujuan dari belajar sejarah matematika ini? Jadi harapannya ketika kita sudah belajar tentang sejarah matematika ini, kita itu paham tentang proses awal sejarah proses pertama kali menghitung itu kapan, kemudian sering dengan berkembangnya waktu nanti ilmuwan matematika atau matematikawan itu seperti apa nanti. Nah, seperti itu. Ya, tujuan dari belajar sejarah matematika adalah untuk mengetahui proses penghitungan pertama kali itu kapan, kemudian berjalannya waktu akan belajar tentang sejarah dari matematikawan, hari harapannya harapannya kita bisa mengambil sesuatu yang baik dari apa yang telah mereka pelajari seperti itu. Nah, jadi untuk materinya pertama itu tentang sistem bilangan dan simbolnya itu seperti apa. Nah, kemudian berikutnya nanti akan saya jelaskan matematika Yunani pada era awal, matematika Yunani pada era awal. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti untuk yang ketiganya Euclid, tentang Euclid itu seperti apa, dan Cardan dan Tartaglia, mungkin dari semuanya ini taunya Euclid sama Fibonacci. Untuk Diopantus apa pernah dengar ini? Diopantus? Cardan dan Tartaglia belum tahu juga ya. Paling taunya Euclid, Fibonacci sama Newton. Referensi yang digunakan yaitu dari David M. Barton tahun 2007, The History of Mathematics, An Introduction. Edisi ke-7, penerbitnya itu McGraw-Hill Companies dari negara USA. Ini saya ketik ini. Nah, kemudian untuk sistem penilaiannya nanti, dia itu tidak ada praktikumnya, jadi hanya afektif. Afektif itu kehadiran dan keaktifan. Kemudian ada UTS, 40% nanti dari saya. Kemudian UAS, meliputi tugas, kuis, sama nilai UAS dari Bu Yuki. Kemudian untuk peraturannya, seperti menjaga ketertiban sama kuliahan. Kemudian HP-nya harus silent off sama kuliah. Jika dosen belum datang, tadi saya diingatkan, terima kasih saya tadi. Saya kira hari Senin tadi. Kemudian mengerjakan individu. Nah, nanti kalau UTS 1 UAS itu kerja individu. Tapi kalau tugas itu boleh dikerjakan secara kelompok. Kemudian siap bersedia mengerjakan latihan soal depan kelas. Jadi, ya ketika ditunjuknya siap kerjakan soal latihan seperti itu. Ya, seperti itu untuk mata kuliahnya. Saya lanjutkan. Untuk materinya bisa di-download di e-learning. Ini sejarah matematika ceritanya tentang cerita aja sih. Namanya juga sejarah. Jadi proses perhitungan pertama kali itu dilakukan secara mereka sebenarnya tidak tahu sih kalau itu dinamakan proses menghitung. Itu pada zaman primitif itu mereka hanya
menandai suatu tulang, di mana tulang sudah ditandai tadi itu mewakili kalau saat ini kita kenal dengan cara menghitung seperti itu. Jadi benda matematika tertua yang sudah diketahui adalah tulang Lebombo. Dia itu ditemukan di pegunungan Lebombo di Swaziland. Ini bukti proses counting yang pertama kali. Dan karena dia itu karena dia kita tidak tahu pada zaman dahulu, jadi ilmuwan itu hanya menerka-nerka seperti itu. Kira-kira tulang tersebut ditemukan pada tahun 35.000 sebelum Masehi. Nah, tulang ini berisi 29 area yang berbeda yang sengaja digoreskan pada tulang fibula babun. Nah, dimungkinkan torehan ini sebentar dapat bukti bahwa kaum perempuan biasa menghitung untuk mengingat siklus mereka 28 sampai 30 garisan pada tulang atau batu, diikuti dengan tanda yang berbeda. Juga artefak prasejarah. Oh ya, jadi untuk yang di tulang Lebombo ini, karena ilmuwan itu hanya menerka-nerka karena jumlahnya 29, ini ada banyak sekali persepsi dimungkinkan ini itu proses menghitung siklus bulanan dari wanita seperti itu. Karena siklusnya itu kalau tidak 28 ya 30 garisan 30 seperti itu. Atau bisa juga tulang ini kasihkan dari hasil buruan. Tapi kalau hasil buruan ilmuwan yang meneliti untuk tulang Lebombo ini dikaitkan dengan siklus itu siklus haid dari siklus haid seperti itu. Nah, kemudian ada lagi artefak tulang. Nah, ini jadi yang pertama itu tulang itu mengindikasikan siklus siklus haid seperti itu. Kemudian lagi bukti proses counting atau proses menghitung ini pada tahun 30.000 sebelum Masehi, yaitu ditemukan tulang kering dari serigala muda di Cekoslovakia pada tahun 1937, yaitu panjangnya 7 inci dan di dalam tulang tersebut terdapat 55 goresan. Nah, jadi goresan itu mirip dengan tanda voting atau garis-garis seperti itu. Kemudian, nah ini interpretasi lagi. Misalkan ada mesin waktu, mungkin kita bisa benar-benar tahu apa ini maksudnya. Tapi seperti biasa, di ilmuwan sendiri kan ada kata-kata, di matematika sendiri kan ada kata estimasi seperti itu, atau perkiraan. Jadi ini diperkirakan oleh ilmuwan itu merupakan tanda, tiap goresan ini merupakan tanda hitungan dari buruan yang telah didapatkan seperti itu. Nah, itu orang tulang segala muda. Ini ditemukan di Cekoslovakia, umurnya sekitar 30.000 sebelum Masehi. Nah, pertanyaan saya adalah 35.000 sebelum Masehi sama 30.000 sebelum Masehi itu kalau dari sekarang itu lebih lama mana? Saya mungkin tanya ke Sintauli. Lebih tua mana? 35.000 sebelum Masehi sama 30.000 sebelum Masehi? Sintauli? Iya, Pak. Lebih lama yang 35.000 tahun sebelum Masehi, Pak. Ya, karena dia tahun Masehi kan dia dihitung berdasarkan tahun itu kan apa? Tahun yang kalender yang kita saat ini itu. Sebentar ya, saya close dulu.
Oh ya, kalau tahun Masehi itu dia sebelum kelahirannya apa? Before Christ sama after Christ ya. Kalau sebelum Masehi itu maksudnya sebelum kelahirannya apa? Before Christ itu ya. Ya Sintauli ya. Sintauli. Kurang paham, Pak. Kurang kamu ya. Dia apa? Dia dicek lagi apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, dia sebelum kelahiran itu. Sebelum kelahiran Yesus kalau nggak salah. Nah itu. Nah, kita selanjutnya. Jadi semakin lama yang 35.000 sebelum Masehi. Tapi ketika setelah Masehi, itu misalkan 2000 sama 2015 gitu yang masih lama 2000 ya kalau setelah Masehi ya. Nah itu. Nah itu contoh lainnya itu yaitu tulang tersayat yang ditemukan di Chicago. Dia ditemukan di sepanjang pantai Lake. Ini umurnya kira-kira 17.500 sebelum Masehi. Nah, benda tersebut sayatan yang digoreskan pada tulang. Pada kolom pertama berisi 11, 21, 9, dan 19. Yang dapat juga, ini lagi-lagi oleh ilmuwan diterjemahkan sebagai apa? 11 itu merupakan jumlah dari 10 tambah 1. 21 20 plus 1. 19 itu 20 dikurang 1. 9 itu 10 dan 1. Kolom kedua berisi 3, 6, 4, 8, 10, 5, 5, dan 7. Diartikan sebagai konsep perkalian yang kedua. Dan kolom pertiga 2 kali 3 6, 4 kali 2 kali 8. Ya, ini mungkin masih ada tulisannya ini. Atau mungkin konsep perkalian dengan 2 yang masuk dengan konsep perkalian dengan 2 itu 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Kemudian 10 sama 5 5 7 ini mungkin goresan yang masih tidak teratur gitu. Dan kolom ketiga angka 11, 13, 17, dan 19 yang oleh beberapa pihak diartikan sebagai bilangan prima. Ya, bilangan prima kan bilangan yang hanya dapat dibagi satu, yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri kan bilangan prima. Karena jumlah pada kolom ke-1 dan ketiga berjumlah 60, maka beberapa pihak berargumentasi bahwa tulang isaku berkaitan dengan perhitungan bulan atau 2 bulan. 1 bulan kan 30, jadi 2 bulan itu 60. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini jadi di bukti matematika yang ada pada primitif dulu itu yang pertama tulang Lebowo yang dia itu ditemukan pada sekitar tahun 35.000 sebelum Masehi yang diterjemahkan sebagai siklus haid. Kemudian yang kedua itu tulang tulang kering serigala yang jumlahnya ada 55 sayatan tadi. Yang dia itu ditemukan pada 30.000, dia itu umurnya kira-kira 30.000 sebelum Masehi. Kemudian dia diterjemahkan sebagai perhitungan hasil berburu. Yang ketiga ini dia itu tulang isago. Tulang isago terdapat 3 buah kolom. Yang kolom pertama dia isinya saya temukan sekitar 17.500 sebelum Masehi. Yang kolom pertama dia membentuk suatu pola 11, 11, kemudian 19, 11, 19, yang terakhir 9. Saya lupa yang ini. Oh, 11, 21, 9, sama 19. Polanya itu 20 plus 1, 20 min 1, sama 10, 1. Yang kolom keduanya itu dia diartikan sebagai konsep perkalian dengan 2. Yang 10, 5, 5, 7-nya ini kurang tahu apa ini. Kolom ketiga berisi bilangan prima itu. Nah, ini untuk yang contoh tulang isagonya. Cara 3 ini. Nah, 11, 11,
Ini ilmuwan. Jadi itu untuk bukti bahwa matematika itu proses menghitung itu dimulai pada zaman prasejarah itu. Primitif. Kalau bedanya prasejarah sama sejarah itu apa? Ada yang tahu? Silakan ngomong. Kalau sejarah itu zaman di mana? Amalia, kalau sejarah itu apa? Sejarah itu zaman dimana sudah mengenal tulisan. Kalau Ya, prasejarah belum mengenal tulisan. terima kasih ya. Jadi sejarah itu zaman di mana manusia mengenal tulisan. Kalau prasejarah itu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Ini masih zaman berburu seperti itu. Nah, dari zaman prasejarah kita beralih ke zaman sejarah. Nah, ini sudah mulai mengenal tulisan nih. Tapi tulisannya berupa simbol-simbol. Nah, pada era dunia baru, deretan angka yang paling baik diilustrasikan oleh titik yang dinamakan tipus. Nah, jadi pada zaman dulu angka itu tidak kenal 0, 1, 2, 3 sampai 10 itu tidak berupa angka seperti itu, tapi berupa suatu simbol seperti itu. Nah, budaya ini dia itu ada dilakukan oleh bangsa Maya di daerah Guatemala, El Salvador, dan Honduras. Peradaban suku Maya ini ada lebih dari 2000 tahun. Tanda yang digunakan itu seperti ini. Jadi 0 itu dulu menuliskannya seperti ini, 1 itu 1 titik, 2 2 titik, dan seterusnya sampai 19. Nah, jadi angka yang dikenal dulu itu hanya 19 angka saja. Tapi dengan 19 angka ini diharapkan bisa cover atau bisa menghandle semua angka-angka yang ada gitu. Nah, ketika 19 angka ini, bagaimana cara untuk menuliskan seperti ini misalnya? 62.808 bagaimana cara menuliskannya? Nah, pada bangsa Maya, dia itu penulisan simbolnya ini dilakukan dari kiri ke kanan, dan setiap satu simbol dari kiri itu dikalikan oleh ini, oleh kelipatan 20. Jadi 1, 20, 400, 800 gitu. Jadi ketika saya ingin menuliskan 62.808 ini, saya mulai dari kiri dulu. Berarti saya pilih angka 8. 8 itu pasti dikalikan angka 1. Untuk simbol kedua itu pasti dikalikan dengan 20. 8. Karena berarti ini masih 8. Simbol kedua tidak perlu simbol kedua. Jadi saya kalikan dengan 0. Jadi simbol kedua itu 0. Kemudian yang ketiga ini saya butuh yang sebentar. Ini simbol berapa ini? Oh, 17 ya. Nah, ini simbol 17, kemudian saya kalikan dengan 400. Kemudian simbol 7, ya simbol 7 kalikan 8, kelipatan berikutnya kan berarti kan 80.000, 8.000 kalikan 7. Nanti ini kalau jumlah semua hasilnya seperti ini. Nah, jadi saya mau bertanya, apa? Misalkan saya ingin menuliskan 2000, sekarang tahun 2021. Nah, saya menuliskan 2021, maka simbol berapa yang saya gunakan? 2021. Bisa nggak ya, Ren? Oke. Saya tanya ke sini saya. Pokoknya setiap digit ini dia pasti yang digit pertama ini dia dikalikan, simbol pertama kalikan 1, simbol kedua pasti kalikan 20, simbol ketiga kalikan 400, simbol keempat kalikan 800, simbol kelima dikalikan itu 8.000 ini dikali 20. Simbol keenam dikalikan yaitu 8.000 kali 20 kali 20 lagi. Pokoknya setiap ini dikalikan kelipatan dari 20 seperti itu. Oke. Saya mau tanya ke ini. Ke Ahmad saja mungkin.
Rahmat, kira-kira angka berapa saja untuk menuliskan 2021, Rahmat? Pertama saya pakai angka berapa, Rahmat? Simbol angka berapa? Angka 1. Oke, simbol angka 1. Berarti kan pasti di sini 1 kali 1, 1. Selanjutnya simbol angka berapa? Saya ingin menuliskan 2021. Kita belajar menulis. Angka berapa lagi, Rahmat? Oh, ini bisa nih. Nah, saya pengennya itu maaf. Nah, saya ingin itu pertama itu saya titik gini. Nah, kemudian berapa lagi? Dengar. Kan berarti ini kan 1 kali 1 gini kan. Nah, kemudian stepnya adalah titik lagi ya, Rahmat ya. Karena dia itu nanti plus 1, nanti dia dikali 20 dia. Ya kan? Lalu tambahkan simbol apa lagi, Rahmat? 0, Pak. 0 masih salah, kurang tepat. Nih, 1 kali 1 kan 1. 1 kali 20 kan 20 ya. 20 tambah 1 kan sudah 21 itu cover. Tinggal ini 400 kali berapa? Tuh. Oh, sama. Ini 1, sebentar. Kali 1 tambah, ini pasti 20 kali kan? 20 kali 1 tambah, ya 21 kan simbolnya gini, tambah 400 kali, 400 dikali 4. Sebentar, ini agak aneh juga ini. 400 dikali kali 5 ya. Nah itu 400 kali 5. Sebentar, saya masih belum terbiasa pakai ini. Niatnya pengen mudah tapi ternyata agak susah. Pulpen-pulpenan. Oh, gini aja. Nah, berarti yang di sebelah kalimat, 5 itu yang ini berarti. Sudah. Jadi 2021 itu dengan titik ini, titik 2 sama ini. Nah, gini aja kan. Ya, kenapa? Yang titik pertama itu dia melambangkan 1 kali 1, titik kedua itu 20 kali 1,
titik ketiga itu, simbol ketiga ini berarti 400 kali 5. Berarti kan kalau jumlahkan ini 1 plus 20 plus 2000. Ya kan? Kalau jumlah semua kan 2021 kan? Jadi seperti itu untuk yang di bangsa. Jadi kalau bangsa Maya itu menggunakan lipatan 20 di setiap simbolnya. Gitu. Nah, kemudian saya pindah ke yang lain lagi. Nah, ini untuk peradaban di suku Maya. Nah, kemudian selanjutnya di Yunani sekarang, di Mesir dan Yunani. Pertama, gimana? Permisi Pak, boleh tanya Pak? Silakan. Gimana? Itu kan yang suku Maya itu kan yang dari simbol-simbolnya itu kan mereka tahu angka itu baru sampai 19. Nah itu menentukan angka-angka yang jumlahnya besar itu kok bisa dapat pola dikali 20 itu angka 20-nya dapat dari mana Pak? Oke. Jadi mereka itu mungkin itu ilmuwan itu meneliti ya, karena mereka masih belum mengenal itu mereka itu mungkin hanya mengenal kelipatan dari 20 seperti itu untuk mendefinisikan angka yang besar gitu Sintauli. Kalau dibandingkan dengan yang punya kita sekarang Sintauli, kalau kita SD kita diajari angka apa saja Sintauli? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan seperti itu kan. Jadi ketika saya ingin menuliskan ketika saya ingin menuliskan 2021 ini kan sama dengan berapa? Katanya 1 ditambah puluhannya berapa? 20. Ribuannya berapa? 2000. Nah, kita yang kenal tuh sistem sekarang seperti ini. Nah, mungkin yang bangsa Maya zaman dulu sih, Pak. Bangsa Maya itu mereka tidak mengenal istilah satuan, puluhan, ribuan seperti itu. Jadi mereka itu kenalnya itu saya buat kelipatan 20 saja karena mereka tuh hanya mengenal kelipatan 20 seperti itu Sinta. Jadi kalau misalkan saya nuliskan 3.300 gitu. Nah, bisa dari 300 ini ya. Kalau 3.300 kan berarti malah ini mungkin nggak bisa mungkin 3.300 ini. Kalau 3.300 itu kan pasti yang pertama itu 1 kali berapa gitu kan ditambahkan. Bentar, ini 1 tambah pasti 20 kalikan berapa tambah berapa kira-kira ini ya? Kan satuannya enggak ada, pasti ini kan berarti 0 kan? 1 dari 0. 1 kali 0 berarti simbolnya kayak ini kan dia? Iya Pak. Yang ini kan? Oke, ini pasti kan 400 ya? Dia itu kalau saya pakai yang 8.000 kan kelebihan kan sisa ya? Sisa ini pakai 400 saja. Ini pasti sampai ke 400. Tuh. Bentar. Tuh. 400. Nah, 400 yang paling dekat dengan 33.000, 400 kali berapa, Cinta? 8, Pak. 8, 3.200 ya? Kali 8. Jadi saat di sini pakai simbol 8. 8 itu 1, 2, 3. Nah, ini kan. Kemudian kurang berapa berarti, Cinta? Kurang 100 ya? 100, Pak. Nah, 100 berarti 20 kali berapa ini? Kali 5. Oke, terima kasih. Iya, Pak. 5 seperti ini. Nah, jadi ketika ditanya 20 ini dapatnya dari mana, Pak? Gitu. Nah, kemungkinan pemahaman bangsa Maya itu sebelum dia itu mengenal satuan, puluhan, ribuan seperti itu, mereka itu cara mengoperasikannya itu memang seperti itu. Hanya pikirannya masih belum sampai ke angka puluhan, ratusan sama puluhan, ya ratusan sama ribuan gitu. Nah, itu jawabannya. Iya, makasih Pak. Nah, jadi ini gimana ya, bisa dibayangkan kan orang zaman dulu sebenarnya malah
lebih rumit seperti itu ya, sebelum kita mengenal yang sederhana seperti ini. Nah, ini ada lagi. Nah, pada awal 3.500 sebelum Masehi, ini bangsa Mesir Egypt ini dia mengembangkan suatu sistem perhitungan lagi. Ini di luar paper dia menggunakan simbol hieroglif. Nah, ini. Nah, di simbol hieroglif ini dia itu sudah mulai menggunakan ini faktor yang kita pelajari saat ini. Jadi apa kita pelajari saat ini sebenarnya masih berkaitan sama masa lalu. Nah, dia itu sudah mulai mengenal simbol angka 1, puluhan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, nah ini juta, sama jutaan. Nah, jadi itu mulai dipelajari di apa ini? Bangsa Mesir ini. Nah, penulisannya pun dia juga beda dia. Nah, dia perhitungan dari kanan ke kiri dengan faktor pengali adalah lipatan 10. Nah, jadi 1, 10, dan seterusnya. Contoh perhitungan pada saya berikut ini untuk yang bangsa Mesir. Jadi misalkan saya ingin menghitung menuliskan angka 142.136. Caranya adalah 6 dikali 1, kemudian 30. 3 kali 10. 3 kali 10 tambah 1 kali 100. Oh, dia itu semakin, ya tinggal main ini, langsung main ini dia. Dia langsung main ini. Jadi misalkan saya ingin menghitung berapa tadi? 2021. 2000. Oh, tangan saya tekan nih. Oke, 2021 ini. Berarti kan saya itu harus mulai dari puluhannya dulu. Berarti satunya dulu. Satu itu berarti ini ya, satu aja ya. Nah, kemudian 20-nya berarti 10 dikali 2 ya. Berarti dia serit gitu kan. Nah, ini 20-nya ribuannya. Nah, ribuan pakai yang ini. Nah, 1000 tapi ada 2. 1002 gimana itu? Ini gini. Nah, ini saya nulis bangsa Mesir ini. Nah, ini kayak orang gitu kan. Nah, ini ada 2 tapi. Oh, ini cinta kan ini. Nah, 2021. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi terus kenapa kok perhitungan seperti ini? Ya kebetulan bangsa Mesir itu mikirnya itu sudah dia bisa mengenal satuan puluhan tuh. Konsepnya seperti itu kan. Dan ini yang kita adopsi sampai sekarang. Nah, ini. Terus ternyata bangsa Mesir itu dia juga sudah mulai mengenal konsep penjumlahan. Di bangsa Maya ini dia tidak dijelaskan, hanya mengenal simbol seperti ini saja, tapi tidak dijelaskan konsep penjumlahan, tidak ada. Dia di bangsa Mesir ini, berdasarkan literatur yang saya baca, yang di bukunya Burton tadi itu, dia sudah bisa mengenal konsep penjumlahan juga. Jadi misalkan saya punya 345 tambahkan 678, jadi kita tuliskan dulu 345 tambahkan 678. Jadi ketika titik-titiknya ini jumlahnya 10, dia akan berubah jadi ini, tandanya berubah simbol dia. Berubah simbol jadi seperti ini, jadi puluhan. Ketika puluhan ini terkumpul jadi puluhan terkumpul 100, dia jadi simbol ratusan gitu. Seterusnya. Nah, ini jumlah awalnya, dia dikonversi, nah 10 garis ini sama dengan 1 set ini, 1 bulan ini, kemudian 10 dari N ini, nah, nanti dia akan dikonversi lagi, jadi ini pindah ke sini, yang sini pindah ke sini juga. Nah, ini ternyata simbol ratusan sebanyak 10 kali, dia berubah jadi ribuan seperti ini. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu sejarahnya dari proses menghitung. Kita ini belajar sejarah sini.
Jadi apa? Oh ternyata menghitung itu diketahui lewat tulang lebombo tadi. Kemudian sama ya, hitungnya itu lebih rumit seperti itu. Oh ternyata kita tahu bahwa konsep satuan, puluhan, sama ratus pada zaman Mesir lagi. Pada tulisan hieroglif ya mengenal angka puluhan, satuan, puluhan, sama ribuan. Nah ini lagi. Nah ini. Ini. Selama penulisan pada prasasti yang dibuat pada batu atau logam, maka ruang lingkupnya terbatas karena catatan pendek atau penjelasan tulis. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan yang lebih mudah dan mudah menulis. Nah, pada zaman dulu yang hieroglif ini, dia kan ditulis pada batu. Kemudian karena dirasa kurang efektif, orang Mesir tadi itu, dia juga mengembangkan proses penulisan tidak lagi dipahat di pohon atau batu, tidak lagi dipahat di logam atau batu, melainkan sudah ditulis di papirus. Papirus itu kalau salah daun ini kalau salah. Papirus. Nah ini. Nah, simbol angkanya berubah juga dari yang tadi itu simbolnya berupa tulisan hieroglif, yaitu simbolnya ternyata dia sudah mulai mengenal angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah ini 1, 2, 10 ini dia dikenal dari sini ketika dituliskan pada daun papirus ini tadi. Jadi hieroglif dituliskan di batu, kemudian dirasa kurang efektif, baru mulai dipindahkan dituliskan pada daun papirus. Nah, ketika dituliskan pada daun papirus itu, simbolnya berubah lagi, tidak menggunakan simbol hieroglif, tapi sudah simbol ini, 1, 2, sampai 10, 20, 30, sampai 1000. Nah, kemudian angka yang awalnya menggunakan tulisan hieroglif, angka 37 itu nuliskannya seperti ini, 37 kan berarti, saya kebetulan berarti. Ini kok puluhan dulu baru satuan ya. Ini satuan dulu baru puluhan, tapi enggak, mungkin dibolak-balik enggak apa mungkin. Itu. Jadi ini 30 ditambah 7, 37. Itu berubah menjadi ketika dituliskan di daun papirus, itu langsung 30, nah simbol 30 ditambahkan dengan 7. Nah itu, 30 tambahkan dengan 7. Jadi kalau 2021, berarti butuh 2000. Nah itu yang kelima ini. Panjang. Yang kelima ini. 2020, nah 20 seperti ini. Salah. 2021. Jadi ini ketika dituliskan pada daun papirus. Nah jadi angka yang kita angka 1, 2, 3 itu ini. Jadi dia yang kita sekarang itu sebenarnya inspirasinya itu sudah dipelajari pada Mesir setelah tulisan hieroglif. Jadi angka 2, 3, 4 ini dikenal, simbol 2, 3, 4 itu dia dikenal setelah era penulisan hieroglif. Kalau di hieroglif, dia itu hanya mengenal satuan, puluhan, ratusan, sama ribuan, dan seterusnya itu. Nah, itu di Mesir. Kita beralih ke Greek atau Yunani. Greek itu Yunani. Kita berpindah ke sistem bilangan pada Yunani. Jadi sistem bilangan Yunani itu dia dikembangkan pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Abad ke-5 berarti 500 sebelum Masehi ya. 500 tahun sebelum Masehi. Oleh bangsa Ionia. Nah, dia mengembangkan suatu sistem angka yaitu alfabet Yunani yang terdiri dari 27 huruf. Huruf-hurufnya itu apa saja? Huruf-hurufnya itu ini. Nah, ini simbol apa ini?
Alfa, Pak. Alfa, beta, gamma. Nah, ternyata simbol alfa, beta, gamma itu dulunya itu dia berupa angka. Angka yang dikembangkan oleh bangsa Ionia dari Yunani. Seperti itu. Jadi simbol alfa, beta, gamma, delta, epsilon, psi, beta, ini itu apa? Ini kappa, lambda, mu, dan seterusnya itu dia dikembangkan oleh bangsa bangsa Ionia dari Yunani. Mereka itu dulu itu dianggap sebagai angka gitu. Alfa itu 1, itu 2, gamma itu 3 gitu. Jadi saya baru tahu juga ternyata dulu saya punya guru BK gitu. Dia menamai putra putrinya itu alfa, beta sama gamma. Dia itu yang putra pertamanya dinamai alfa, yang putra keduanya dinamai beta, putra ketiganya dinamai gamma gitu. Nah, teman saya gamma ini teman saya satu kelas dulu. Berarti memang alfa itu ada urutannya juga, alfa, beta, gamma. Kemudian ketika kita menuliskan angka 784, nah simbolnya seperti ini. 700. Nah, ini masalahnya, enggak. Kalau misalkan, ini, ya tadi muncul pertanyaan, gimana kalau menuliskan 100.000 ya? Ternyata ini ada lagi. Untuk bilangan yang lebih besar menggunakan simbol M atau miliar, 10.000. Jadi kalau saya punya delta M, atau tuliskannya itu bisa sampingnya kemudian M, atau M di atas. Jadi dia itu 40.000, delta kan 4. Alfa, beta, gamma, delta itu 40.000. Nah ini. Nah, misalkan nulis 3.452.144. Nah, itu bagaimana? Berarti dia itu 3.000, ini tahu kah ini? 300 mu 40 miliar 10.000. Oh, saya paham. Berarti dikalikan nih, berarti 300 dikali 10.000 berarti kan 3 juta. 300 kalikan 10.000 3 juta. Ditambahkan 40 dikalikan 10.000 berarti kan 400.000 ya. Nah ini. Jadi misalkan saya ingin menuliskan 1 juta. Salah. 1, 2, enggak saya. Oke, ini berarti 1 juta 1.234.576. Oke. Berarti saya tuliskan saya kalikan 10.000 dulu. 10.000 itu 100 ya, berarti ini. 100 kali 10.000 1 juta, 200 itu kali 10.000 200, ambil simbol 20. Berarti kappa ini. Kappa 100.000 30, 3 itu kali 10.000 30.000. Saya ambil 3 aja berarti. Ini. Nah, gamma 4.000 berarti ini M, saya tutup M dulu. Tutup M dulu ini. Oke. Nah, ini sudah saya tutup M dulu. Satu 4.000-nya saya menggunakan apa 4.000-nya? Ini 2.000 ini. Coba 2.000 itu beta 2. Bentar, ini betanya ini
base to apa itu? 140. Oh ini pakai simbol ini. Ada delta ini 4. Mu itu ini 44. 44. Ini itu 100 beta. Beta itu 2000-nya. Beta itu 2000-nya ya. Oh, mungkin komanya ini berarti. Komanya itu yang bikin dia 1000-an ya. Ya, saya kasih koma aja sini. Jadi 4000, koma. Saya kasih 4000 berarti 4 saja. 4, 500 itu gini. 567. Itu ini. Nah, jelas sekali. Ya, apa ini? 1.200.000, 30.000, 4.567. Ini kalau ada komanya di depannya berarti dia jadi ini apa? Ribuan, koma kecil depan nih. Nah, bahasa Yunani juga sudah perkalian. Nah, itu. Ini perkalian. Ini kali 4 kali 53 berarti seperti ini cara-caranya. Nah, kemudian, nah ini yang untuk sejarah di Yunani. Jadi kita tadi sudah belajar tentang yang sejarah bangsa Maya yang menggunakan kelipatan 20, kemudian bangsa Mesir yang menggunakan tulisan hieroglif, dia mengenal tentang satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kemudian juga telah mengenal bangsa itu, pengembangan dari tulisan hieroglif dituliskan di daun papirus, yaitu sudah mengenal angka 1, simbol angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah itu kita juga sudah mengenal tentang sistem bilangan pada masa Yunani. Di Yunani, dia itu sistem bilangannya itu dia menggunakan simbol alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya itu ya. Nah, itu. Jadi sekarang tahu kan, oh ternyata alfa itu dapatnya dari mana, beta asalnya dari mana, dan seterusnya itu. Namanya sistem angka ionik gitu. Dia sebenarnya angka semua ini. Simbol itu semua angka ya. Nah, kemudian setelah dari Mesir, hieroglif, papirus, Yunani, Maya, hieroglif, papirus, sama Yunani, kita pindah ke Babylon. Nah, di Babilonia itu dia lebih ternyata simbol-simbolnya lebih banyak lagi. Nah, dia ada 60 simbol angka. Namanya cuneiform. Cuneiform nah ini. Jadi ada 60 simbol angka. Nah, simbol angka itu, nah jadi kalau ngitung, nah dia tuh, nah ini malah Babilonia dia malah kelipatan itu, kelipatan 60, kelipatan 60. Menggunakan sistem angka seksagesimal atau base-nya 60. Seksagesimal. Nah, seksagesimal itu maksudnya yaitu seperti ini. Angka pertama ini seperti yang sama yang tadi itu dikalikan dengan 1. Kemudian simbol berikutnya dia dikalikan dengan 60. Simbol berikutnya dia dikalikan 60 kuadrat, simbol berikutnya dia dikalikan ini 60 pangkat 3. Jadi kalau saya mau menuliskan 2021 di sini, oke, berarti saya mulai dulu dari pasti ini nanti saya perlu itu 1. Nah, 1 dikalikan berapa?
dikalikan, maaf. 1 dikalikan berapa ini? Ditambahkan, pasti 60 dikali berapa? Dikali berapa? Ditambahkan 60 kuadrat dikalikan berapa? Kira-kira kalau bayangan saya, kalau saya sampai 20.000 saja, itu sampai perlu 60 kuadrat perlu enggak ya? 60 kuadrat itu berapa? 60 kuadrat kan 3.600 ya. Oh, berarti enggak perlu. 60 kuadrat kan 3.600 kan. Berarti enggak perlu sampai 60. 60 kuadrat saya enggak perlu. Berarti saya perlunya sampai 60 saja. Tambah 60. Ini kalikan berapa? Ayo coba kita mulai. Nah, kita pakai yang besar dulu. 60 kali berapa yang dekat dengan 2021? 2021 bagi 60 berapa? 3. 30. 30. Enggak, yang ini. Simbol yang paling dekat. Ya, 3. 3 itu 1.800 ya. 3 itu 1.800. Berarti kan sisanya 20. 3 berapa? 3 berapa kira-kira? 33, Pak. 33 ya. Coba ya, saya tulis 33 ya. 33 kali 60 berapa? Ini berapa berarti? 109. 1980 ya. Oke, 1980 kan. Berarti sisanya tinggal berapa sisanya ini? 2021 kurang 1980. Ada 1. 41 ya? Iya. Terima kasih. Selesai. Nah, berarti 41 kali 1. Nah, berarti kita cari simbolnya. 33 itu berapa? 33 itu simbolnya yang, oh ini dia. Nah, 1, 2, 3. Oh, oke. Oh, berarti gini dia. Jadi 33 itu simbolnya yang kayak segitiga ini. Sama gini kan dia. Oke. Nah, ini untuk yang 33. Yang 33 itu seperti ini. Nah, 33 ini kan. Nah, kemudian berarti yang 41-nya itu dia seperti ini. Nah, ini gimana nulisnya? 41. Ini kalau udah salah. Nah, sama T ini. Nah, sudah ini 33 kali 60 ditambahkan 41 kali 1. Ini berarti 2021. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi setiap bangsa itu punya pemikiran masing-masing berkaitan dengan angka seperti itu. Dan apa yang kita dapatkan sekarang ini berasal dari apa yang dipelajari terlebih dahulu gitu. Nah, itu. Nah, ini. Nah, sudah habis. Nah, sudah habis seperti itu. Nah, kalau kita, jadi kita itu sebenarnya mengadopsi tulisan ini. Kalau kita yang kita pelajari kan sekarang ada berapa simbol untuk sistem bilangan yang kita ada sekarang ini? Ada berapa simbol angka? Ada yang tahu ada berapa simbol angka yang kita ada saat ini? Jawabnya adalah ada 10 angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 enggak ya? Berarti ya 10 angka. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, kita kan sekarang cuma ini saja kan, ada 10 simbol free. Tapi dari 10 simbol ini, kita operasikan misalkan 20 seperti apa simbolnya. Nah, simbolnya 20 kan tinggal 2 sama 0, 20. Kemudian misalkan 34 simbolnya seperti apa? Berarti 3 sama 4. Misalkan yaitu. Nah, misalkan 1 juta, simbol 1.200.000 simbolnya berapa? Berarti saya pakai simbol 1, 2, sama 0 ada 5, seperti itu kan. Nah, jadi sebelum kita mengenal angka 0 sampai 11, jadi apa yang kita pelajari itu saat ini sudah optimal untuk saat ini saja seperti itu. Tapi siapa tahu untuk kedepannya ini simbol-simbol seperti simbol-simbol kita ini bisa dioptimalkan lagi itu. Nah itu. Jadi kalau yang zaman dulu itu seperti ini. Untuk simbol-simbolnya. Nah kita tahu sekarang ternyata alfa itu diambil dari bangsa Ionia gitu. Kemudian mulai mengenal angka satuan, puluhan, ratusan itu mulai dari kapan gitu. Ternyata kita ngambil sistem angka satuan, puluhan, ratusan itu dari sistem tulisan hieroglif. Hieroglif itu dari mana? Bangsa Mesir seperti itu. Ya. Jadi mungkin seperti ini saja kalau boleh saya rangkum apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama kita tahu bahwa proses menghitung itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Hal itu dibuktikan dari tulang lebombo yang menandakan siklus haid, kemudian tulang kering dari babon tadi yang menyatakan itu buruan yang adanya 55 sayatan tadi. Kemudian ada juga tulang isago yang dia itu seperti bisa diterjemahkan sebagai kelipatan 2, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, kemudian ada 10, 5, 5, sama 7, sama, itu. Sama kalau ditotalkan semua itu, kalau tidak salah jumlahnya 60, dia itu bisa diartikan sebagai 2 bulan. Ya, ada 3 itu saja untuk yang prasejarah proses menghitung itu. Kemudian masuk ke zaman sejarah atau zaman setelah mengenal tulisan, itu ternyata proses sistem bilangan itu sudah dikembangkan oleh bangsa Maya. Bangsa Maya mengembangkan ada berapa simbol tadi? Ada 20 simbol kalau tidak salah ya, 0 sampai 19. Tadi ada 20 simbol 0 sampai 19. Kemudian dia itu proses penulisan angkanya itu dia menggunakan kelipatan 20. Bangsa Maya tadi menggunakan kelipatan 20. Kemudian dilanjutkan ada bangsa Mesir. Di bangsa Mesir sudah mengenal jumlah simbolnya lebih banyak lagi, ada 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya tadi itu. Dia itu sudah mengenal satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kemudian dikembangkan lagi di daun papirus untuk lebih menyederhanakan penulisannya itu. Ada lagi simbol baru di daun papirus tadi, yang ini. Nah, dia di daun papirus itu dia sudah mulai mengenal angka 2, simbol 2, 3, 4, 5. Dari yang awalnya di bangsa bangsa Mesir tadi dia tidak mengenal angka 2. Kalau menuliskan 2 itu berarti ada 2 garis seperti ini. Tapi setelah berpindah dituliskan di daun papirus, mulai untuk menghemat space atau menghemat ruang. Jadi angka 2 dituliskan seperti ini. 3 itu seperti ini. Nah, ini masih bangsa Mesir. Nah, jadi ada berapa simbol nih kalau bangsa Mesir ini? Simbol juga. 20 simbol ini. Nah, kemudian kita beralih ke Yunani bangsa Ionia, dia mengenal sistem bilangannya menggunakan simbol alfa, beta, gamma, delta dan seterusnya. Ada berapa simbol ini? 9 kali 3 ada 27 simbol. Ada 27 simbol ini. Nah, kemudian di bangsa Babylon ini ada 59 simbol. Di mana di bangsa Babylon ini
konsep penulisannya itu dia menggunakan kelipatan, bukan lipatan 60, tapi menggunakan konsep seksagesimal. Di mana seksagesimal itu untuk menuliskan angka 2021 ini, simbol pertama dari kanan itu dia, ya, dari kanan itu, dia itu dikalikan 1, kemudian yang lanjut ke sebelah kirinya, dia pasti dikalikan dengan 60, kemudian sebelah kirinya lagi, dia pasti dikalikan dengan 60 pangkat 2, sebelah kirinya lagi, dia dikalikan dengan 60 pangkat 3, sebelah kirinya lagi, dia dikalikan dengan 60 pangkat 4, sebelah kirinya lagi, dia dikalikan dengan 60 pangkat 5, seperti itu. Jadi mungkin untuk pertemuan kita kali ini, jadi semoga menambah wawasan tentang proses itu mulai kapan dan buktinya itu apa, dan proses penemuan simbol-simbol bilangan itu dia ada di mana saja dan bentuk cara pengoperasiannya seperti apa. Semoga sudah bisa menjawab di slide ini. Kira-kira apa? Sudah paham untuk itunya? Paham untuk sejarah tentang matematika, tentang proses penghitungan, kemudian sama proses bilangan-bilangan yang ada pada zaman sejarah ini? Atau mungkin ada pertanyaan? Oke. Jadi kalau mau diminta cerita ulang ya itu dia. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Indri Mulyana, Muhammad Renaldi tidak ada? Sudah, Muhammad Renaldi sudah ada, sudah paham aja Muhammad Renaldi ya? Insya Allah Pak, sampai sini Pak. Ya, betul. Jadi saya cerita itu aja. Saya sini itu cerita kenalkan bukti, proses menghitung sama mengenalkan bilangan-bilangan di berbagai bilangan-bilangan dan proses menuliskannya di berbagai bangsa lah. Ya, kalau sudah, mungkin terima kasih sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Saya lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan cerita tentang itu. Cerita tentang sudah mulai itu tentang perkembangan matematika. Nah, kita sekarang belajar angka, kemudian nanti selanjutnya itu kita akan cerita tentang perkembangan matematika pada ya, mohon maaf terputus. Jadi tugasnya nanti tertera di Excel tersebut. Tapi tolong dihitungkan ya, Pak. Dituliskan kemudian PJ-nya nanti silakan menyerahkan Rio berarti ya. Rio nanti menyerahkan ke saya setelah terlist nama-nama
Bapaknya nggak ada. Keluar Kali. kah sudah ini? Bapaknya nggak ada kali ini. Mana bapaknya? Kepental kayaknya, jaringannya jelek kayaknya. Sampai ada hujan ini. Tadi disuruh apa tadi? Bikin kelompok. Iya kayaknya bikin kelompok, bikin kelompok. Tugas gitu. Iya. Itu nah yang di e-learning dan ada anak kelompok. Kayaknya kita disuruh sendiri deh. Nama-namanya. Random gitu. Tapi katanya- lima kelompok. Tapi katanya minggu ketiga kan tugasnya kan? Kata presentasi minggu ketiga itu kelompok 1, selanjutnya baru minggu gantian. ke-8 UTS. Oh berarti Iya. tugasnya 3 minggu lagi. Maksudnya selesainya 3 minggu lagi deadline-nya. Iya kayaknya. Kemungkinan kayak PKN dong. Sejenis itu mungkin. Mungkin kayak PKN tapi versinya versi Zoom. Kalau PKN kan enggak. Bahasa pemrograman latex itu gimana? Nggak tahu. Ini slide diketik menggunakan bahasa pemrograman latex. Bahasa bapaknya lo susah. Tulisannya nggak jelas tadi. Tulisan apa itu? Ini kan yang dipresentasikan ada 4, ya kan? Ada 4, tapi kelompoknya ada 5. Berarti itu maksudnya satu